Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Rumah Detok AN Laresa dan Facebook saya lainnya. Selamat malam dan selamat ketemu lagi di kegiatan Rumah Detok AN Laresa di hari Selasa ini. Yang tadinya saya rutin pagi saya lakukan dan biasanya juga kemarin saya lakukan secara offline untuk bincang-bincang atau siaran langsung. Tapi malam ini mulai sejak pandemi kita mulai belajar di online karena alhamdulillah hikmah online, hikmah pandemi ternyata kita bisa dengan cara lain bertemu dengan teman-teman atau siapapun dimanapun, bahkan dengan online sekarang kita bisa bertemu jarak jauh. Bisa ketemu yang tadinya bukan orang Sukabumi aja, tapi sekarang bisa makin berkembang di luar kota juga, ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah tune in atau sudah gabung di kegiatan saya sejak awal saya mulai kegiatan ini dan sampai saat ini, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa saya selamanya melakukan kegiatan ini untuk sharing dan untuk berbagi tentang ilmu, baik ilmu kesehatan maupun ilmu pendidikan serta ilmu terapi. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman di era pandemi ini sehingga bukannya menjadi lebih down atau menjadi makin terpuruk, tapi dengan kita sharing, dengan kita berkumpul dan berkomunitas, mudah-mudahan ada jalan ke depannya untuk teman-teman menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Karena yakinlah teman-teman bahwa semua kita itu bukan hanya kemampuan atau secara income atau secara keberhasilan kita itu bukan karena orang lain, tapi dari diri kita sendiri dan keputusan kita mau berubah, keputusan kita mau terus menjadi lebih baik, sehingga apapun yang misalnya jadi gantungan kita income dari perusahaan atau gantungan income dari orang lain itu bisa tereliminir atau terbuang. Dan insya Allah dengan belajar, dengan komunitas, insya Allah menjadi lebih baik lagi. Dan kalau misalnya kegiatan Rumah Detok AN Laresa ini adalah sesuatu yang sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman, mangga silakan share, komen di nomor yang sudah tercantum atau di 0878 8398 7972. Mangga kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang kegiatan AN Laresa atau terapi atau tentang konsultasi gigi, mangga bisa lewat chat dengan saya, ya. Dan malam ini teman-teman Rumah Detok AN Laresa, saya bekerja sama dengan Perpustakaan Cisarua dan alhamdulillah Perpustakaan Cisarua melalui Pak Yusmeli memberikan saran narasumber yang luar biasa nih untuk Sukabumi, karena ternyata di Sukabumi juga ada pembackupan atau ada pembelajaran untuk motivasi untuk aktivitas bagi para pemuda, yaitu kegiatan dari PKBM Pemuda Pelopor, ya Bu Rita. Dan ini malam ini saya mengundang langsung pimpinannya atau apa ya Bu ya dari Pemuda Pelopor Sukabumi, yaitu Ibu Rita siapa Bu tadi lupa lagi, Kurnia, Ibu Rita Kurnia dari pencetus PKBM Pemuda Pelopor Sukabumi. Dan pengen tahu teman-teman apa itu Pemuda Pelopor Sukabumi itu, mangga Bu Rita silahkan dijelaskan seperti apa gambarannya tentang Pemuda Pelopor dari PKBM ini. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter yang luar biasa. Tidak ada daun yang jatuh ke bumi tanpa izin Allah. Tentunya tidak ada pertemuan yang penuh berkah di malam hari ini
kita bisa bersilaturahmi. Betul kata tadi Ibu Dokter sampaikan, bahwa di era pandemi ini kita bisa memanfaatkan IT ya, digital. Kita bisa komunikasi via Zoom, via Facebook, via apapun yang kita bisa manfaatkan. Subhanallah, semuanya memang sudah dirancang sedemikian rupa bahwa kita memang terus harus bangkit walaupun di era pandemi ini. Baik, biasanya dipanggil sahabat apa nih? Sahabat rumah detok mungkin ya? Ya, boleh Atau apa Ibu. tuh? Iya, para sahabat rumah detok Anda Resa, ya? Laresa. Resa, ya. Oh, nah, pada malam hari ini, alhamdulillah mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa diundang di acara dokter ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dicatat menjadi amal kebaikan tentunya ya dokter ya, karena kita akan berbagi sharing. Malam hari ini kita judulnya kemarin dikasih judul Gerakan Literasi Masyarakat Mulai Kesetaraan. Nah, sebelum mengawali kegiatan bincang-bincang kita ini, tentunya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bincang-bincang malam hari ini ada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa itu sih PKBM? Biasanya tidak semuanya belum tahu tentang PKBM. PKBM itu adalah sebuah program layanan dari Kementerian Pendidikan, tentunya Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Sukabumi yang di seluruh Indonesia ada, bahwa menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tentunya satu putus sekolah, yang keduanya biasanya itu masyarakat yang memang usianya sudah lanjut tapi tidak menyelesaikan pembelajaran SD, SMP, SMA, bukan di usia pendidikan. Makanya Kementerian Pendidikan memiliki program yang namanya program kesetaraan. Nah, salah satunya yaitu adalah ada di Kota Sukabumi PKBM Pemuda Pelopor. Nah, jadi PKBM itu singkatan dari program pembelajaran masyarakat. Ya, di Kota Sukabumi itu sebetulnya ada banyak, ada 14 ya, ada PKBM yang ada di Kota Sukabumi. Nah, salah satunya adalah kita, yaitu PKBM Pemuda Pelopor. Di PKBM Pemuda Pelopor ini tentunya membantu masyarakat Kota Sukabumi khususnya maupun luar Kota Sukabumi memberikan pelayanan satu, yaitu program pelayanan pendidikan kesetaraan paket C. Itu setara dengan SMA. Ya, jadi teman-teman yang memang belum lulus merasa saya tuh dulu nggak lulus SMA-nya gitu, tapi usia udah 25 tahun itu bisa. Atau ada teman-teman yang pada hari ini kita melihat dengan seksama banyak teman-teman yang putus sekolah di usia sekolah. Ada yang latar belakangnya macam-macam. Hari ini kita di PKBM Pemuda Pelopor mendapatkan sebuah amanat. Ada banyak teman-teman yang di usia 16, 17, 18 tahun sangat disayangkan bisa putus sekolah. Latar belakangnya macam-macam. Ada yang mereka korban bullying, ada korban yang memang latar belakang ekonomi dan sebagainya. Nah, di PKBM Pemuda Pelopor itu tentunya memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa terus belajar menyelesaikan pendidikannya 12 tahun. Lalu ada program kesetaraan paket B, itu setara dengan SMP. Ini pun programnya sama bagi teman-teman yang merasa putus sekolah atau belum menyelesaikan kegiatan sekolahnya di jenjang SMP, bisa lanjutkan di paket B. Lalu ada program paket kesetaraan paket A, ini setara SD, ini yang paling bawah. Alhamdulillah, mungkin ini ada istimewanya PKBM Pemuda Pelopor menjadi salah satu mungkin untuk Kota Sukabumi mungkin baru kita. PKBM Pemuda Pelopor ini pada tahun 2018 kita sepakat untuk menjadikan PKBM ramah anak. Karena yang pertama
kita awalnya menerima teman-teman usia sekolah SD yang memang latar belakangnya ada ABK. Kalau kita punya ABK ya, anak inklusi. Yang mungkin ada beberapa anak-anak kita yang awalnya di sekolah formal, tapi keterbatasan kebutuhan khusus yang memang belum bisa adaptasi di sekolah formal, maka PKBM Pemuda Pelopor memberikan fasilitas teman-teman yang seperti masuk di anak-anak inklusi itu kita fasilitasi untuk bisa belajar di PKBM Pemuda Pelopor. Jadi tentunya PKBM Pemuda Pelopor ini konsen terhadap satu anak-anak kebutuhan khusus yang memang hari ini kita ada kurang lebih 15 orang yang terdaftar sebagai anak-anak kebutuhan khusus. Dengan latar belakang macam-macam. Ada yang mulai ADHD, autis ringan, dan malah ada yang kita nerima ada yang Down syndrome tapi Down syndrome rendah. Nah, program yang ada di PKBM ini tentunya atas kerjasama dengan berbagai pihak, dengan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi tentunya, dan pihak dari Perpustakaan Cisarua yang memberikan fasilitas kepada masyarakatnya sebagai penyambung informasi dari PKBM Pemuda Pelopor melalui Perpustakaan Cisarua, dan tentunya juga media seperti ini adalah penyambung kepada seluruh masyarakat bagi yang belum menyelesaikan atau putus sekolah untuk bisa melanjutkan kembali sekolah di PKBM Pemuda Pelopor. Nah, mungkin itu sebagai awalan tentang PKBM Pemuda Pelopor. Nah, untuk program-programnya di PKBM Pemuda Pelopor kita ada life skill-nya yang memang ciri khas dari awal pendirian PKBM Pemuda Pelopor itu adalah life skill budidaya tanaman hidroponik. Jadi itu yang menjadi pembeda kita dengan PKBM yang lainnya. Yang keduanya, kita memiliki program bahwa kita ingin sekali ketika teman-teman yang sudah terdaftar di sini dan belajar di sini, di akhir dapat ijazah itu kita ingin mereka memiliki skill yang memang sesuai dengan passion-nya. Tahun ini kita insya Allah ada program yaitu namanya menggali bakat daripada peserta didik yang ada di PKBM Pemuda Pelopor. Nah, mungkin seperti itu tentang perkenalan PKBM Pemuda Pelopor kita. Jadi intinya ini adalah pendidikan non formal yang diselenggarakan atau yang di pelayanan dari Dinas Pendidikan kepada masyarakat yang tidak terfasilitasi di sekolah formal. Jadi ini adalah salah satu gerakan program yang memang dicanangkan pemerintah bagi masyarakat yang tidak terfasilitasi pendidikannya di formal, bisa sekolah di non formal yaitu di PKBM. Seperti itu dokter sebagai awalan kita. Itu pembelajarannya kurikulumnya sama kayak kurikulum sekolah formal, Bu. Kan itu kan yeah. Untuk anak yang putus sekolah formal ya, yang maksudnya yang mereka tidak secara formal tidak ada biaya, berarti kan itu sama kurikulumnya seperti kayak gitu, Bu. Untuk kebetulan memang harus informasikan juga ke seluruh masyarakat bahwa program kesetaraan ini semuanya sama persis. Kalau secara kurikulum itu sama, karena itu sudah kurikulumnya memang sudah dibakukan dari kementerian, kurikulum sama dengan sekolah formal. Hanya yang berbedanya yaitu memang yang berbedanya itu cara pembelajarannya aja yang berbeda. Kalau di sekolah formal, kalau di sebelum pandemik nih ya, sekolah tiap hari, nah kalau di program kesetaraan itu seminggu 3 kali, disesuaikan dengan masyarakat yang fleksibel waktunya. Ada masyarakat yang pagi harinya kerja, berarti siang hari dia bisa belajar. Ada yang dari pagi sampai sorenya belajar, kita fasilitasi malam hari memberikan pembelajaran. Jadi intinya di PKBM Pemuda Pelopor itu belajar tanpa batas, walau keterbatasan. Jadi tidak ada alasan
saya kerja segala macam, atau misalnya alasan apapun itu bisa, karena di non formal ini waktu pembelajarannya sangat fleksibel gitu. Nah, itu Terus kalau untuk waktunya fleksibel gitu gimana, Bu? Artinya ada yang bisa jam 3, ada yang bisa yang jam 8 gitu kan? Ada yang kan itu sedangkan kan kurikulumnya kan harus tetap itu lagi gitu. Jadi nggak ada keseragaman, gimana Bu ceritanya caranya itu? ya, kalau untuk kurikulum kita sama, hanya disesuaikan pemberian materinya. Kita untuk menyelesaikan kurikulum tidak hanya tatap muka, tapi juga ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jadi misalnya tatap mukanya itu seminggu 3 kali, sisanya selama 4 hari dia belajar di rumah, kita kasih modulnya. Nah, seperti itu kalau sebelum pandemik kita ada tatap muka. Nah, untuk pembagian jamnya, itu kita sudah punya jadwal tersendiri. Jadi pilihannya bagi yang kerjanya dari Senin sampai Jumat, kita ada di Sabtu dan Minggu. Itu dari jam 10 sampai sore fasilitasnya. Tapi udah ada jadwal kan ya Bu ya? Ya, sudah ada jadwal yang kita buat dari pihak PKBM. Tinggal nanti teman-teman yang mau, oh saya mah pilih yang hari weekend deh gitu, atau misalkan saya mah nggak kerja tapi pengen belajar, kita itu dari tiap hari Senin sampai Jumat kita memberikan fasilitas pembelajaran gitu dengan jadwal yang sudah disiapkan. Nah, untuk sekarang nih karena era masih pandemik tidak boleh, belum dapat izin untuk tatap muka. Hikmah yang sangat luar biasa bahwa kita bisa memanfaatkan era teknologi ini. Dulunya saya memang gaptek gitu ya, tutor juga tidak terlalu ini, tapi ketika ada pandemik ini, semuanya jadi melek teknologi, karena mau tidak mau harus belajar online ya, seperti itu. Nah, untuk sementara kita memakai fasilitas belajar via WA. Via WA, karena kalau WA itu relatif masyarakat kayaknya bisa menggunakan gitu ya. Pasti bisa menggunakan WA karena sebenarnya udah biasa dengan WA gitu. Kita coba dari WA, alhamdulillah kita sudah dari awal tahun ajaran kita sudah belajarnya via WhatsApp mulai jam 7 malam sama seperti ini. Jadi ini tutor yang lain sebenarnya lagi belajar lagi ngisi pembelajaran via WA dengan tidak mengurangi materi yang sudah disiapkan, modul yang sudah disiapkan, kita memberikan fasilitas pembelajaran via WhatsApp. Terus ada juga kan masalah, bukan saya nggak punya handphone gitu ya, terus saya nggak punya kuota, nggak ada sinyal, malah berbagai alasan lah gitu. Nah, kita fasilitasi juga, karena kita tidak ada tatap muka, kita fasilitasi untuk peserta didik atau warga belajar yang sudah terdaftar di kita, dia harus datang ke kita 1 minggu sekali untuk mengambil modul. Ya, mengambil modul, jadi belajar mandiri, lalu kita kasih tugas seperti itu. Jadi tidak harus serta-merta karena pandemik akhirnya jadi tidak sekolah sama sekali atau tidak belajar sama sekali. Yang pertama, kita memfasilitasi via WA bagi teman-teman yang punya handphone. Ada juga yang memang sudah ahli dalam biasa menggunakan teknologi, kita ada websitenya juga. Lalu yang ketiganya, bagi teman-teman yang tidak ada fasilitas itu, kita fasilitasi memberikan modul secara gratis, bisa belajar di rumah, lalu seminggu sekali menyampaikan hasil pembelajaran di rumahnya. Nah, itu sementara seperti itu kegiatannya. Keren ya. Terus kalau memberikan fasilitas tadi apa Bu, kuota atau itu dikirim kuota gitu maksudnya? Untuk kuota sementara kita mandiri dari peserta didik, ya. Karena jam kita itu jam 7 sampai jam 8, jam 7 sampai jam setengah 10. Untuk kuota kita sebetulnya belum ada keluhan dari teman-teman ya, belum ada keluhan dari teman-teman, tidak ada kuota. Jadi kita sampaikan kepada teman-teman yang keberatan dengan ini, maka alternatifnya adalah memberikan modul belajar sendiri, gitu. Jadi selalu ada jangan sampai
ada istilah nggak ada kuota nggak belajar. Nah, berarti alternatifnya kita memberikan modul itu. Itu mereka kan orang-orang yang putus sekolah ya Bu ya? Ya maksudnya yang putus sekolah yang sama kayak sekolah, ya kayak kesetaraan seperti kayak gitu kan? Dari tingkat SD sampai tingkat SMA kan? Nah itu pembiayaannya dari mana biasanya Bu? Mereka digratiskan atau berbayar? Iya. Kalau untuk usia di bawah 21 itu kita free gratis di bawah usia 21 ya. Jadi usia 7 sampai usia 21 itu gratis sampai mendapatkan ijazah. Nah, kalau untuk usia di atas 21, 25 itu ada namanya biaya partisipasi bagi teman-teman yang relatif biasanya yang teman-teman udah kerja sih ya, biasanya seperti itu. Ada biaya yang dikenakan ke teman-teman yang usianya di atas 21 untuk memberikan biaya administratif ke sekolah. Itu usia paling tua, paling banyak berapa tuh Bu, usianya? Paling banyak. Usia paling tua itu yang terdata di kita itu ada yang usia 45 tahun ya? Iya, 45 tahun. Iya, 45 tahun. Itu ada di kita terdaftar. Kenapa? Apa tingkat apa itu yang diambil? Kan mungkin bisa aja dia tidak tamat SD gitu kan, atau ya nggak langsung SMA gitu, atau gimana tuh yang usia itu? Ya, karena kita itu berjenjang ya. Kalau memang tanda kutip bagi masyarakat dulu itu yang namanya kejar paket itu hari ini daftar besok bisa dapat ijazah, itu dulu ya, itu dulu. Kalau sekarang itu hari ini daftar besok. Iya, itu zaman misalkan daftarnya 2 bulan sebelumnya, 2 bulan ke depan pengen dapat ijazah, bisa gitu kan. Nah, kalau sekarang itu memang semuanya udah sistem online, sudah semuanya udah serba IT ya, sudah terdetek dia daftarnya kapan, terus harus lulusnya kapan, itu tidak bisa dibohongi kalau sekarang, karena kementerian sekarang itu sangat ketat dengan NISN, nomor induk siswa nasional. Ada salah satu peserta didik kita yang saya tidak bisa menyebutkan namanya, itu usianya kurang lebih 45 lah, 40. Dulunya mungkin karena memang tidak ada yang memfasilitasi sekolah. Subhanallah itu paket A. Itu paket A setara SD ya, Bapak itu saya sampaikan Pak. Di daerah itu? Iya Pak, nggak apa-apa. Di daerah apa? Di daerah terpencil? Maksudnya di Sukabumi di daerah terpencilnya atau? Kita itu masih daerah Sukabumi. Daerah kota, bukan kota ya, daerah rame gitu kan, ada yang daerah rame lah gitu, bukan pelosok banget gitu mah. Kita juga kaget dulu kenapa ada dulu mah cenah bari naon atau sekolah teh cenah gitu ketika dan akhirnya sekarang ternyata karena beliau memang ada akhirnya ditunjuk untuk ngelola suatu madrasah. Ketika ditanya ijazah, halah cenah gitu kan, akhirnya barulah tersadarkan. Nah, kita sampaikan Pak, nanti harus tidak bisa ngedadak, Bapak harus ikut proses pembelajaran, harus ikut ujian. Oh iya, nggak apa-apa katanya gitu. Nah, jadi itu adalah PKBM sebagai salah satu solusi mungkin bagi masyarakat yang dulunya belum sempat menyelesaikan pembelajaran, kita memfasilitasi itu. Kalau kayak gitu, dia belajarnya gimana Bu? Maksudnya tadi yang Bapak tadi itu lewat WA atau lewat tulisan? Nah, misalnya kalau dengan modul gitu Bu, gimana caranya ngebimbingnya Bu? Dan dia berarti kan ngisi modul atau apa ya? Itu kan berarti dia juga harus tanya jawab juga kan? Harus ada dibimbing juga kan? Ya, dengan misalnya ya bagaimana menjelaskannya Bu? Ya ada modul, terus dari pihak Ibu menjelaskan aku kumaha tah. Nah,
modul kita mungkin berbeda dengan modul yang lainnya, dibuat sederhana mungkin yang memang mudah diterima. Seperti misalnya kalau di kesetaraan paket A, apa itu peta? Peta adalah disederhanakan. Peta adalah bahasa Yunani-nya mapa. Mapa artinya taplak meja. Jadi mudah dicerna gitu. Jadi tidak dengan bahasa-bahasa yang memang modul yang bahasa asing dan agak susah gitu. Jadi dibuat modul yang mudah dicerna oleh sesuai dengan usianya. Di kita itu untuk program kesetaraan paket A itu memang ada beberapa kelompok. Ya, yang pertama kelompok yang usianya yang seperti Bapak yang tadi itu ya, usia 40, terus di atas usia sekolah itu kita memberikan modulnya karena yakin di usia 40 tahun pengalamannya lebih banyak dari kita tentunya ya. Nah, itu juga sebagai bisa jadi kadang kita memberikan tugas Bapak coba ceritakan lingkungan yang ada di lingkungan Bapak, lalu dituangkan gitu. Nanti disambungkan dengan oh ini ya pelajaran, ya seperti itu pelajaran kita. Karena buat kita dimanapun kita berada, jadikan tempat itu adalah sekolah dan lingkungan kita ada sebagai tempat pembelajaran. Jadi kita tidak harus menuntut modul ini harus selesai sekian bab usia 40 tahun misalnya ya. Justru kita akan menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang di usia-usia seperti itu. Nah, ada juga mungkin ini PR bersama. Kita ada peserta didik yang memang usianya 16 tahun, paket A, kondisinya belum bisa lancar menulis dan itu memang teman kita yang ada di Kota Sukabumi. Itu mungkin jadi perhatian yang luar biasa ternyata. Oh hari ini masih ada di teman-teman kita di usia 15 tahun itu dan minggu ini saya sendiri yang memberikan privat. Bu, Abi itu tiasa nulis huruf G, itu kan subhanallah ya, huruf G, dia nggak bisa nulis huruf G. Itu adalah sebuah tantangan bagi saya tentunya, juga mungkin ada teman-teman di luar sana, kenapa dulu nggak mau sekolah? Satu, katanya dulu dia selalu diledekin bahwa dia itu tidak bisa baca, mungkin waktu dulunya, artinya dia down, akhirnya putus sekolah. Jadi dia putus sekolahnya di ada beberapa teman kita di posisinya di paket A yang memang ada seperti itu gitu. Dan itu memang bukan di pelosok, jadi literasi kita tuh jangan ya. Oh Masya Allah, di kota ya masih ada gitu. Akhirnya ini PR terbesar tentunya untuk PKB Kuda Pelopor mendapatkan titipan teman-teman yang masih ada belum bisa membaca, menulis, dan berhitung sesuai standar di usianya gitu. Nah, jadi itu yang jadi dan itu tentunya tidak bisa online dan tidak bisa modul karena memang tidak banyak, ada beberapa orang kita memberikan fasilitas tatap muka khusus yang seperti itu ya, yang memang kayak gimana mau online ya, misalkan baca juga belum ini, akhirnya itu ya kayak gitu ya, bisa yang kayak gitu ya. Akhirnya terus kumaha yang kayak gitu Bu, yang untuk kayak gitu berarti kan harus offline, harus ketemu kan? Iya, harus ketemu, kita luring di luar jaringan. Kita sekarang itu kita datang ke tempatnya untuk memberikan pembelajaran, karena kan nggak mungkin online ya. Dan kalau untuk kesini pun itu dibatasi 1-2 orang peserta didik untuk untuk pembelajarannya gitu. Yang ngajar berapa orang? Khusus untuk teman-teman yang mana nih? Oh, untuk tenaga pengajar kita ada 12 orang. Ada 12 orang. Ya, masing-masing sudah ini lagi pembelajaran online nih, jam segini itu gurunya sudah bagi-bagi tugas. Kalau Rita sendiri memang bukan spesialis ya, kalau bukan dokter gigi juga bukan spesialis mengenangani teman-teman yang memang
ada keterlambatan untuk membaca, menulis dan berhitung. Memang saya konsen di situ gitu ke teman-teman anak-anak yang memang kebutuhan khusus di PKBM kita. Awalnya 3 orang, sekarang ada 15 orang. Oh ada ya Bu, yang disability ada. Saya punya tuh kena di daerah kebun saya yang anak disability, maksudnya dia juga belum bisa baca, usianya berapa tahun ya? Dia tidak tahu warna, tidak tahu angka, tidak tahu baca gitu kan. Kan anaknya sih ya kelihatannya sih kayak biasa aja sih, cuma karena mungkin dulu pernah dibully dan memang orang tuanya nggak care, tapi orangnya biasa, dia bisa manggul-manggul bantu suami di kebun ya, tapi ya dibulinya tuh dia karena dia nggak bisa baca, dia nggak tahu angka, terus nggak tahu uang gitu kan. Nah kira-kira itu bisa nggak kira-kira Bu ya? Sangat bisa. Hah? Sangat bisa ya, sangat bisa. Dengan cara apa itu caranya tuh? Nanti saya coba. Dengan cara apa tuh? Yang pertama, bagi kita tidak ada orang yang bodoh sebetulnya ya, tidak ada orang bodoh. Mungkin mereka tidak diasah, artinya orang tuanya kita ada teman-teman memang care ya, nggak care gitu kan? Iya, nggak care, kadang-kadang sok izin banyak, betul, kadang-kadang orang tua ya anak belum bisa baca, ya udahlah akhirnya dibiarkan tapi nggak diasah gitu ya. Nah di kita itu di PKM Pemuda Pelopor itu kita kerjasama dengan ada tim psikolognya, yang kadang-kadang untuk tempat diskusi kita. Jadi karena saya memang bukan ahli psikolog dan bukan terapi ya yang memberikan pembelajaran, tapi kita sering diskusi gimana nih untuk eksekusi anak yang kok dia nggak bisa baca. Jadi kita coba berbagai metode untuk bisa menangkap dengan mudah gitu. Jadi ada beberapa metode yang diberikan ke anak-anak yang memang belum bisa baca, menulis, bukan buta warna yang belum mengenal warna, kita ada metodenya. Salah satu contohnya kita ada peserta didik paket A ya. Pas pertama ke sini dia nggak, semua warna dia itu adalah hijau. Semua warna buat dia hijau. Tapi dia senangnya dia ke sini tuh belajarnya pasti komputer. Akhirnya karena dia senang komputer, cara pendekatan pembelajarannya yaitu lewat komputer. Alhamdulillah sekarang sudah mengenal 5 warna karena lihat komputer gitu. Jadi kita pengenalannya, pendekatan metodenya sesuai dengan apa yang dia senangi gitu. Apa yang dia senangi itu kita untuk mudah dicerna pembelajarannya. Oh iya. Bagus Bu. Itu kalau misalnya jarak jauh gurunya ke rumah, atau kalau misalnya yang jauh, gimana tuh? Bisa nggak itu ya? Kan jauh, tapi rata-rata peserta didiknya dekat-dekat ya. Kalau misalnya yang jauh, dengan gurunya datang ke rumahnya, ada nggak yang kayak gitu Bu? Untuk sementara tidak ada. Sementara memang di sekitar kota kita, sekitar kota Sukabumi. Jadi tidak ada yang jauh. Adapun yang jauh, kita kebetulan ada yang Cicurug ya. Kita ada yang Cicurug, memang usianya juga itu mungkin anak kebutuhan khusus. Kita kerjasamanya dengan orang tua. Karena kita nggak bisa ke sana, jadi orang tuanya datang ke sini 2 minggu sekali, kita berikan modulnya. Lalu karena bagaimanapun yang lebih mengenal anaknya itu bukan gurunya sebetulnya, orang tuanya. Iya. Jadi mestinya dalam keadaan pandemi seperti ini sebetulnya peluang yang sangat luar biasa buat para orang tua mengenal anaknya gitu kan, untuk berikan pembelajaran. Jadi kita kerjasama dengan orang tuanya. Ini tugasnya seperti ini. Nanti ketika ada kesulitan orang tuanya yang konsultasi ke kita gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya nggak care gimana ya Bu ya? Kasihan juga ya, udah anaknya terlantar. Kita tuh di sini juga, iya. Justru itu tantangan besar kita adalah dalam pendidikan ini bagaimana bahwa orang tua itu care ya, care terhadap anak maksudnya.
makanya tahun ini di PKB Pemuda Pelopor itu sekolah ibu dan anak. Jadi yang sekolahnya bukan hanya anaknya aja, tapi ibunya juga harus sekolah. Artinya biar satu visi gitu kan, biar satu visi. Nah, program ini pendidikan terdekat itu kan dari orang tua, terutama ibu ya harusnya ya. Iya, dari ibu. Nah, kita ingin coba ada gerakan literasi ibu belajar, bukan belajar ya, karena kan kalau menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Karena dulu mungkin kita nggak belajar siap untuk jadi seorang ibu yang harus memberikan pembelajaran seperti sekarang ada online lah, ada daring gitu ya. Kita coba di PKBM ini anaknya sekolah, ibunya juga harus sekolah. Jadi biar target kita sama-sama gitu. Nah, seperti itu. Dan itu sudah berjalan bulan kemarin ada pertemuan dengan orang tua bahwa orang tua itu adalah guru yang terbaik buat anaknya sebetulnya. Iya, yang mirisnya itu di situ ya, apalagi yang di pedalaman ya Bu ya, masih kasihan, masih kasihan juga. Ditambah dengan sekarang kan ya alasan daring lah, kuota mahal, terus iya betul. jaringan, saya gaptek gitu kan, ya sebenarnya itu juga harus di PDKT ya, harus di pendekatan secara khusus ya. Ya udah jelas kalau di pedalaman, di kota kayak begitu gitu kan, astagfirullahaladzim, maksudnya miris gitu loh, yang selama ini kemana aja mereka kan, terus bagaimana edukasi terhadap visi mereka terhadap hidup gitu kan, konsep hidup mereka. Yang saya aja yang sebagai sebagai dokter dan ini masih bukan takut, masih ya Allah gitu kan, tapi ya kayak orang-orang yang santai-santai kayak gini kok tidak takut dengan ini gitu ya. Memang ini harus selalu harus selalu didekati dan tidak bisa mengandalkan pemerintah aja udah riweuh istilahnya kan. Ya kita juga harus sedapat mungkin juga harus care gitu kan. Nah Bu, itu tadi Ibu bilang ada ada tenaga-tenaga ada guru dan ada tenaganya gitu. Nah, itu dari mana aja, dan tadi ada psikologi, menurut Ibu ada psikolog juga kan? Itu beliau ini mengarahkan seperti apa, Bu? Apakah dia juga offline juga, secara pertemuan juga diundang atau bagaimana terhadap satu kasus peserta didik ini? Untuk psikolog itu sendiri kita ada jadwal dengan khusus lembaga ya. Di lembaga kita ada jadwal 1 minggu sekali kita diskusi bersama. Ya, jadi itu tidak secara online, itu offline. Kita saya sebagai pihak ketua lembaga PKB Pemuda Pelopor menyampaikan evaluasi lah hasil observasi ada peserta didik yang seperti ini. Nah, nanti yang psikolog itu yang menyampaikan hasil analisanya, coba berita seperti ini. Nah, saya coba tuh, nanti ketika ketemu dengan peserta didiknya, perkembangannya nanti saya juga sampaikan. Nah, jadi nggak langsung psikologi, nggak langsung ke psikolog, nggak langsung ke itu ya, nggak langsung ke peserta didiknya itu ya? Enggak. Untuk sementara memang tidak. Karena secara paling kita kirim foto ataupun video supaya bisa melihat langsung tuh ya secara visual ke psikolognya. Biasanya kita justru yang dipertemukan itu nanti ada pertemuan khusus orang tua dengan psikolognya gitu. Dan itu biasanya kita ada sesi pertemuan tiap bulan dari lembaga memfasilitasi psikolog dan orang tua. Nah, seperti itu. Paling muda secara offline. Paling muda sejak umur berapa tahun, Bu? Yang mana tuh? Ya, peserta didik paling muda. Usia peserta didik paling muda itu di usia anak sekolah SD, 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kita malah yang usia 7 tahun, ya memang di sekolahnya harusnya ke SD formal gitu, tapi ini gitu. Karena di PKB Pemuda Pelopor ini sistem pembelajarannya homey, seperti di rumah sendiri. Jadi satu targetan kita adalah
peserta didik merasa nyaman, ya, walaupun fasilitas terbatas di kita itu, tapi paling penting adalah nyaman. Jadi ketika peserta didik nyaman, materi apapun, lalu kegiatan apapun, dia akan mudah. Beda kalau tidak nyaman, dia merasa gelisah dan akhirnya yang ada ya tidak mau belajar gitu. Tapi kita itu prinsipnya peserta didik yang ada di PKBM Pemuda Polri itu harus merasa nyaman. Itu yang paling penting. Karena pengalaman dari tiap tahunnya kita selalu dititipkan peserta didik yang punya trauma-trauma tersendiri, gitu ya. Dari situ kita belajar, kita niat dari awalnya memang satu membantu teman-teman yang putus sekolah, yang keduanya memfasilitasi teman-teman yang memiliki trauma tersendiri. Nah, akhirnya ya sistem belajar kita kalau datang ke PKBM Pemuda Polri itu di sampingnya ada sungai ya, gemericik air, ada beberapa yang cerdik merasa apa terapi gitu kan kalau dengan gemericik air mah suka agak tenang. Nah di situ fasilitas yang memang apa adanya tapi ternyata ada manfaatnya buat peserta didik. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi kita prinsipnya yaitu adalah kenyamanan yang paling utama yang harus dirasakan oleh peserta didik di PKBM Pemuda Polri. Oh, tadi ada life skill ada life skill-nya ya Bu ya. Apa tadi deh life skill-nya? Belajar tanam ya? Ya, budidaya tanaman hidroponik. Itu di mana? Melakukannya di mana tuh Bu? Apa di rumah masing-masing atau bagaimana tuh? Untuk life skill-nya? Iya. Ya. Untuk life skill-nya menjadi salah satu ekstrakurikuler yang inti di PKBM Pemuda Polri. Jadi kita selalu memberikan pembelajaran life skill secara gratis tentunya ya. Dan itu memang untuk life skill sementara ini karena pandemik memang tidak bisa tidak bisa secara offline ya, karena kan kalau itu harus tidak bisa online, jadi harus offline. Kita batasi, jadi dibatasi 5 orang gitu untuk praktek budidaya tanaman hidroponik. Padahal bisa aja Bu dengan cara dia foto, Ibu mengarahkan juga muridnya, terus dia foto, terus tanaman begini-begini, bisa aja kalau iya, untuk awalan, betul. Bantu dia untuk mendapatkan, ya kalau hidroponik sekarang mana tahu kan bisa jadi tambahan. Kalau di rumah kan tambahan income, kalau bisa menghasilkan ya, gitu kan. Baik kalau misalnya di daerah-daerah walaupun rumahnya kecil, hidroponik kan bukannya sangat simpel ya, ininya apa namanya, walaupun ribet cina, tapi saya nggak suka tanaman, bukan nggak suka, nggak paham tanaman. Suami sih iya, cuma kalau saya kurang. Tapi ya hidroponik mungkin bisa juga Bu, kalau misalnya dia memanfaatkan dan bisa menghasilkan, dan itu juga kan dia sambil belajar sembari mengaktualisasikan melakukan juga gitu kan secara ini, padahal bisa menghasilkan juga buat mereka tadi. Betul. Betul sekali, kita karena program hidroponik ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya, dan ada beberapa peserta didik yang subhanallah sekarang di rumahnya sudah bisa wirausaha hidroponik gitu ya. Jadi secara ketahanan pangan mereka sudah bisa. Nah, tentunya ini menjadi harapan bersama bahwa masyarakat di Kota Sukabumi ataupun di mana luar Kota Sukabumi bahwa kita ingin memberikan gerakan tanam sayur sendiri, makan sendiri itu kan lebih sehat ya. Jadi minimal pekarangan sedikit, tapi kita tidak akan kekurangan yang namanya sayuran. Nah, itu kita sebagai salah satu program kita tentunya untuk program budidaya tanaman hidroponik bagi peserta didik di PKBM Pemuda Polri. Dan itu alhamdulillah ada beberapa peserta didik yang sudah terbukti. Jadi sekarang katanya berita saya mah udah nggak beli lagi sayuran di pasar, dan udah bisa karena udah bisa hidroponik gitu kan. Nah, yang disampaikan Bu Dokter itu betul sekali. Kita awalnya pertemuan 1 kali, lalu sisanya bisa dibawa ke rumah dan hasilnya bisa difotok tanam. Itu bisa menjadi evaluasi via WA lah gitu ya. Jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada hambatan di kondisi pandemik seperti ini untuk tidak terus belajar. Nah, sebenarnya juga pengen
sapa ke teman-teman yang ada yang sudah komen di Facebook ya. Terima kasih. Ada siapa itu ya? Boleh ya? Ada ada komen. Ada Pak ada Kang Heru, ada Ibu Sri, ada apa? Pak Sobari ini, ada Ibu Sri juga. Ini ada Ustadz Bobi Ya. nih. Ya, terima kasih. Ini Ustadz Bobi ini adalah apa? Yang sudah ikut gabung di Facebook bincang-bincang kita. Untuk Zoom saya planningkan hanya untuk berdua aja, tapi Pak untuk ininya silakan add atau komen di Facebook aja ya, karena kalau iya, boleh. fokus untuk bicara ini aja gitu kan, supaya ini ada beberapa tadi yang nge-add ke Zoom gitu kan, cuma nggak saya invite karena biarkan nanti berkomennya di Facebook, karena kegiatan itu kan ada di Facebook gitu kan, dan ke depan mungkin saya ada YouTube, ini saya lagi rancang seperti apa, karena memang lebih enak begitu, karena dengan berbincang-bincang begini kita kan langsung ngobrol sendiri jadi lebih tahu gitu kan. Nah kalau misalnya ada yang mau komen, ada yang mau tambahan, atau ada yang bertanya ya maka nanti bisa telepon ke nomor telepon saya di 0878 83 987 972. Dan ini kegiatan hari Selasa ini khusus untuk literasi dan perpustakaan. Kalau hari Rabu itu tentang terapi EFT. Nah itu juga nanti mungkin bisa juga kerjasama Bu, untuk misalnya ada yang tadi peserta didik yang malu, nggak pede gitu kan, yang masih yang pokoknya yang berkaitan dengan emosi-emosi yang negatif gitu kan. Nah besok saya bincangnya besok dengan narasumbernya teman sejawat saya, kebetulan beliau juga dokter, tapi dokter hewan, dan beliau juga terapis EFT, aktivis terapis gitu kan. Jadi bisa aja nanti Bu secara psikologi, atau misalnya ada orang yang mau diterapi, atau misalnya ada yang tentang kepedean, atau misalnya masalah-masalah emosi lah yang mungkin ada yang walau alam misalnya karena dia tidak mau belajar karena pernah dilecehkan gitu kan, ada apa gitu kan, itu bisa dengan di terapi EFT itu nanti kedepannya oke lah dia bisa maju, bisa ini, tapi mungkin ada fisik yang menyebabkan sakit gitu loh. Nah yang mana tahu itu juga nanti kita juga bisa bantu untuk terapi Bu. Nggak dengan saya deh, saya sebagai ininya aja deh. Nanti bisa langsung bisa disimak besok kegiatannya dengan Bapak Dr. Agus Prayitno. Saya bincang-bincang tentang emosi, tentang goal setting. Besok materinya tentang goal setting ya rencana insya Allah. Dan itu juga kalau misalnya ada terapi yang mau diterapi juga nanti kita bisa WA, karena WA juga udah pada familiar ya. Nanti ya mungkin nanti juga saya bisa bantu di situ Bu, untuk masalah emosi atau masa lalu gitu loh, masa lalu di orang-orang yang akan menyebabkan dia ada masalah untuk move ke depan. Nah, itu juga untuk life skill jadi minat juga, bukan minat ya Bu. Tadi untuk bercocok tanam, kebetulan suami juga kan punya kebun, tapi di daerah Cirengas itu juga mungkin bisa kerjasama nanti dibikin kalau mereka mau, atau misalnya mereka tidak punya lahan gitu kan. Itu tapi bagian suami juga saya nggak tahu mau apa enggak gitu kan. ada lahan di daerah Cilenas, dan itu juga ada kolam ikan. Jadi suami juga rencana mau memberdayakan kolam, tapi bukan hanya pemancingan aja, tapi sebagai pemancingan yang yang bukan satu-satu kan. Kalau orang mancing kan biasanya hiji gitu kan, tapi ini mungkin dari instansi atau apa yang mau ada kegiatan apa gitu kan, nanti juga bisa lah kita kerjasama walau tapi mudah-mudahan bisa ya gitu kan. Nah, amin. Pemancingan edukasi kali ya. Ya betul, saya lebih suka itu ya, karena saya juga mengalami permasalahan ya 2017 ke sana lah, itu permasalahan yang sangat luar biasa buat saya di masa sulit gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dengan saya ngambil keputusan dan memang mengeliminir apa yang jadi masalah gitu kan, walaupun prosesnya berat gitu kan. Dan saat ini ya memang kalau saya udah kalau kita udah ngambil keputusan dan tetap berjalan tanpa dengan fokus impian juga kan,
ya mudah-mudahan, dan yang saya alami ya memang ada perubahan gitu loh Bu. Itu yang saya ini kan. Dan ini juga masalah pandemi ini juga sampai saat ini buat saya juga berkah juga, karena ya walaupun secara finansial ada sih, memang ada gitu kan, finansial luar biasa juga buat saya, tapi ada tambahan lagi, saya bisa bisa belajar IT gitu, belajar apa Zoom gitu kan, ya tadinya kita juga nggak paham gitu kan, walaupun dulu juga dengan komunitas saya di produk saya udah bermain Zoom, tapi kan saya sebagai apa ya, sebagai apa yang mempelajari apa undangan ini untuk mempelajari gitu kan, tapi kan sekarang saya sebagai penyelenggara jadi luar biasa gitu, yang tadi saya juga ya ampun Bu, boro-boro IT namanya saya baru memahami ini aja apa HP gitu kan, tapi ternyata ya Allah subhanallah gitu. Jadi ya yang tadi saya ketemu offline dengan ibu di apa di radio NBS ya, sekarang akhirnya ketemu di sini ya Bu ya gitu loh. Jadi buat saya ini tidak ada musibah yang pasti ada hikmahnya ya, pasti ada hikmahnya. Dan ya kembali lagi kepada fokus kita pengen apa. Jadi saya juga intinya perkembangan itu apa ya, perubahan itu harus kita yang putuskan ya Bu. Nah betul. itu juga luar biasa, ini membuka PKBM Pemuda Pelopor bagi masyarakat atau orang-orang yang bukan nggak mampu ya Bu, artinya masih kesulitan ya. Saya tidak mau mengatakan tidak mampu, karena sebenarnya kemampuan itu harus diasah, cuma mungkin belum paham gitu kan. Nah ya luar biasa, ini ada PKBM Pemuda Pelopor, di mana orang-orang yang mungkin tadinya mengabaikan edukasi, mengabaikan pendidikan gitu kan, sebenarnya bukan masalah dia ya, kalau misalnya sekolah formil ya mungkin ada penilaian, ada apa gitu kan, tapi ya ada orang-orang yang mengabaikan tanpa sekolah juga bisa punya duit gitu kan, tapi ya sebenarnya bukan itu juga. Komunitas juga kebalikan ya, komunitas, dan dengan ilmu kita bisa membuka wawasan, membuka dunia istilahnya kan. Ada buku di buku apa ya saya lupa, buku itu adalah jendela dunia gitu kan intinya. Jadi luar biasa sekali ini PKBM Pemuda Pelopor yang memfasilitasi untuk masyarakat yang tadinya mengabaikan pendidikan, yang menganggap sepele pendidikan, yang hanya menganggap biarin aja deh, anak saya aja yang maju, anak saya aja yang lulus. Ada kan kayak gitu, orang tuanya ya mungkin hanya beca gitu kan, adik beca ada tuh banyak kan yang kayak gitu juga, atau petani gitu kan, anaknya memang sarjana gitu kan, tapi orang tuanya ya karena berpikir ya tetap materi ya, karena ilmu itu kan memang mahal, tapi sebenarnya bukan ditinjau dari materi juga kan. Nah tapi ya dengan cara kayak begini sebenarnya ya itu patut diacukan jempol juga, untuk tetap orang itu harus hidup berubah gitu, kalau enggak akan tertindas oleh keadaan, dan yang ada menyalahkan keadaan. Saya emang orang nggak mampu, saya emang nggak bisa punya uang gitu kan untuk sekolah, saya ini gitu kan, padahal sebenarnya bisa gitu ya Bu ya. Nah saya sangat salut luar biasa, makanya saya bekerja sama dengan Perpustakaan Cisarua dan literasi, termasuk dengan Pemuda Pelopor ini, karena kan edukasi gitu kan, untuk kehidupan ke depan ya, masalah sehat, sukses, dan bahagia itu harus kita yang ciptakan sebenarnya. Hanya mindset-nya itu yang ya itu aja, berkembang dengan mindset yang negatif, bahwa ini nggak bisa, itu mahal, ini itu gitu kan, yang akhirnya dengan alasan pandemi, dengan alasan bahwa saya mah udah tua, ini saya mah di kampung gitu kan, ya bagaimana dirinya sendiri dan keluarga akan maju, daerah sekitarnya juga akan berkembang gitu kan, kalau terfokus pada masalah gitu kan ya Bu ya.
coba Bu, pesan-pesan Ibu terhadap masyarakat khususnya Sukabumi atau masyarakat di luar Sukabumi, bahkan mungkin bisa nembus ke dunia. Ini kira-kira pesan-pesan Ibu apa nih terhadap masyarakat semua? Bukan pesan, mungkin sebuah apa ya? Bukan sebuah ajakan juga ya. Pesan terakhir jadinya. Nojiun ada. Pesan terakhir. Baik. Satu, ketika kita berdiri PKB Pemuda Pelopor itu, kita hanya didirikan oleh 3 orang pemuda, ya, 3 orang pemuda yang memang punya mimpi. Saya ingin membantu masyarakat yang bersekolah. Hanya itu saja modalnya ternyata ya. Tidak punya tidak punya apa. Kita bukan keturunan punten ya. Orang tua kita bukan keturunan orang yang ketika meminta sesuatu itu ada. Jadi kita selalu mengajak ke teman-teman bermimpilah ya, bermimpilah ya, udah bermimpilah. Apapun itu mimpi kita, ketika kita yakin dan berusaha, insya Allah terwujud. Dulu pun saya bermimpi, pengen punya sekolah ngebantu. Itu tuh hanya sebuah mimpi dan angan-angan, tapi diniatkan dengan sebuah tekad dan tentunya doa. Dan subhanallah ternyata ini terwujud. Jadi guru saya di sini ada Ustadz Bobi yang memang kebetulan hari ini nyimak, berpesan sampai sekarang saya selalu teringat, bermimpilah sebelum tidur, lalu besoknya kamu wujudkan, ya. Jadi mimpinya jangan pas lagi tidur, jadi pas bangun hilang deh ya. Tapi bermimpilah sebelum tidur. Jadi apa yang kamu impikan, kamu tulis segala macam, besok kamu wujudkan. Oh saya targetannya pengen ini gitu. Jadi insya Allah mimpi itu terwujud. Lalu yang keduanya, belajar tanpa batas, walau dalam keterbatasan. Jadi dalam setiap apapun itu, keterbatasan kita tidak jadi halangan untuk terus belajar. Karena ketika kita belajar, kita selalu mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, insya Allah kita akan tinggi ya derajatnya kalau yang berilmu itu. Jadi teman-teman, bagi yang peserta didik yang merasa, Bu, udah saya mah kerja, tidak bisa memberikan tidak bisa belajar dengan maksimal segala macam. Di tempat kerja pun sebetulnya belajar. Bagaimana di tempat kerja itu belajar untuk bersosialisasi, lalu bagaimana kita karena yang namanya tempat kerja itu pasti berbeda-beda. Kita harus bisa menunjukkan, oh saya itu peserta didik PKB Pemuda Pelopor yang harus memberikan akhlak yang baik, dan itu adalah belajar juga. Bagi teman-teman yang belajarnya yang kerjanya sampai larut malam, bahkan sampai ada yang di-shift gitu ya. Buat saya itu pun belajar memanage waktu, bagaimana waktu untuk bisa belajar di pagi harinya dan malam harinya masih bisa tetap untuk beraktivitas bekerja. Jadi semua aktivitas itu adalah pembelajaran kehidupan buat kita, gitu ya. Bukan berarti yang namanya belajar itu datang ke sekolah, duduk, baca buku, harus di bangku ya, tidak seperti itu. Jadi justru kegiatan ada lingkungan kita adalah pembelajaran buat kita. Lalu yang ketiganya, kita selalu berprinsip di teman-teman PKB Pemuda Pelopor itu selalu memegang salah satu hadis kalau nggak salah, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita ingin menanamkan ke peserta didik, ke para guru dan semuanya, dimanapun kita berada itu harus memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi dengan begitu, satu, ketika kita ada di tempat itu, di rumah kita, ketika ada kita belum bisa baca, ya kita memberikan manfaat, memberikan belajar. Atau ketika misalnya kita ada di lingkungan luar rumah, dengan suka yang nongkrong-nongkrong tuh ya, yang nongkrong-nongkrong, ya kita memberikan manfaat. Satu, ngajak dia lagi sekolah, atau ya dengan perlahan lah gitu, ya dengan perlahan untuk memberikan diri kita tuh bermanfaat untuk di sekitar. Karena PKB Pemuda Pelopor, teman-teman pemuda pelopor yang memiliki kepeloporan, ya. Jadi selalu menanamkan jadilah pelopor untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan lingkungan. Nah, jadi mungkin ke masyarakat Kota Sukabumi, bagi yang masih merasa pemuda ataupun yang usia lanjut tapi jiwanya masih pemuda gitu ya,
seperti kita ini kan usianya usia remaja ya, remaja kolot gitu ya. Tapi semangat kita kan semangat 17 tahun yang saling memberikan motivasi gitu. Jadi selalu menanamkan gitu. Jadi kepeloporan itu tidak harus yang orang lain belum bisa, belum ada, kita ini bukan. Tapi kepeloporan kebaikan. Kepeloporan yang mengajak kebaikan. Lalu yang tadi dokter katakan adalah bagaimana mindset-nya itu loh. Jadilah pelopor yang mindset-nya harus berubah gitu ya. Kita mau bangkit, berubah demi iya gitu. Jadi mungkin saya dari lingkungan saya dulu, mungkin dari PKB Pemuda Pelopor, memberikan mindset ke para peserta didik untuk yang seperti itu. Kalau sudah punya berpikiran saya harus memberikan manfaat untuk orang lain, insya Allah mindsetnya pasti hal-hal yang baik gitu. Beda kalau yang kan ada orang-orang yang kadang-kadang lamun eta mah gitu ya, udah negatif aja duluan. Tapi bagaimana teman-teman yang memang tanda kutip di sini kita ada titipan beberapa teman-teman yang memang Allah uji dengan dia terjerumus ke obat-obatan, terus ke minuman gitu ya. Dan kita coba dengan gayanya mereka, kita coba sedikit-sedikit berubah, dan alhamdulillah ini bukannya ngarang, tapi memang itu nyata. Salah satu peserta didik kita, orang tuanya sudah nyerah, sudah istilahnya dia tidak akan melanjutkan lagi masa depan. Di sini belajar, kemarin kebetulan dia di paket kesetaraan paket D, saya tidak bisa menunjukkan namanya. Alhamdulillah sekarang lulus dan dia ke sekolah formal. Dan sekarang justru sudah berubah, tidak lagi menggunakan itu, tidak lagi minum. Ternyata mereka hanya butuh bukan dicela ataupun diasingkan, justru mereka harus diraih dan diberikan kesempatan. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, jadilah orang yang selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Yang terakhir nih Bu Dokter, tahun ini kita untuk PKM Pemuda Pelopor ada program yang namanya portofolio untuk peserta didik. Karena kita ingin ketika lulus di PKB Pemuda Pelopor tidak hanya mendapatkan sekretaris ijazah saja, tapi peserta didik sudah bisa menemukan skill-nya, passion-nya dulu dia di mana gitu. Nah, semuanya itu didapat, dianalisa melalui portofolio yang dibuat oleh peserta didik. Misalnya, bulan ini kita kasih portofolio ke semua peserta didik. Kegiatannya apapun dituangkan di portofolio, maka akan menguatkan. Ada yang senang masak, oh ternyata dia passionnya di masak. Jadi keluar dari PKB Pemuda Pelopor ini, mudah-mudahan bisa kerjasama dengan chef untuk bisa menggali potensinya, jadi juru chef gitu kan. Atau teman-teman yang memang ternyata senang IT segala macam, dituangkan di portofolio. Nah, kita insya Allah memberikan fasilitas instruktur untuk bisa mendalami itu, jadi dia punya sertifikat keahlian secara memang passionnya di situ gitu. Jadi ketika tidak hanya ijazah saja, ketika ngelamar kerja, saya lulusan paket C secara SMA, saya punya keahliannya, misalnya komputer. Kita buktikan dengan sertifikat bahwa dia memang layak udah bisa menguasai komputer. Nah, mungkin di PKB Pemuda Pelopor itu program yang kita canangkan insya Allah ke depannya. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah salah satu jalan kita untuk merubah mindset masyarakat atau teman-teman yang namanya kejar paket paling ke pabrik deui gitu ya. Nah, kita inginnya tidak ingin seperti itu, tapi bagaimana yang namanya lulusan paket kesetaraan paket C bisa bersaing dengan teman-teman yang lainnya dengan kemampuan dirinya, punya rasa percaya diri, punya kemampuan sendiri, dan itu memang harus dilatih. Dan alhamdulillah tahun sekarang juga ada teman-teman yang sudah kuliah,
keterima di salah satu perguruan tinggi di luar kota, itu adalah sebagai bukti bahwa kita sama dengan yang lainnya. Itu walaupun kesempatannya berbeda, ya, kesempatan berbeda, belajarnya berbeda, tapi dengan adanya program portofolio ini justru akan memberikan motivasi ke peserta didik bahwa ternyata kita punya potensi loh dalam diri kita. Karena kita nggak sadar gitu. Ada yang bilang, saya mah senang masak, ternyata kalau digali dia bisa jadi chef. Ada yang anak itu senangnya apa, ngegambar aja, sketsa gitu. Oh ternyata kalau digali dia bisa bikin yang namanya desain. Padahal di kita tuh tidak ada pembelajaran desain, tapi dia punya bakat seperti itu, digali, dan itu menjadi portofolio bahwa anak ini bisa membuat desain. Nah hal-hal seperti itu tentunya di program unggulan kita untuk bisa memberikan bekal ke teman-teman peserta didik ataupun masyarakat yang ingin daftar ke kita, bahwa program kesetaraan tidak hanya kejar paket yang hanya mengejar ijazah, tapi ingin memiliki skill yang lebih dalam yang dimiliki oleh para peserta didik. Gitu, dokter. Dan ini ada beberapa yang komentarnya banyak ya. Jadi saya senang kalau udah ketemu sama dokter. Nggak tahu, saya yang sekarang ada admin yang megang ini. Kalau kemarin sih saya sendiri, Bu, pak gitu kan. Oh gitu. Oh gitu, itu ya. Baru 2 hari ini nih, saya juga baru sambil belajar juga nih. Jadi saya juga tahu lagi dicatat siapa aja yang ini. Ya mudah-mudahan bisa manfaat ya, karena sekali lagi wadah Facebook misi Rumah Detok AN Laresa ini bagi saya adalah, karena memang saya background dari kesehatan, tapi kan bukan sehat itu bisa dicapai dengan menciptakan kebahagiaan dan terus belajar, ya kan? Dan kesuksesan itu harus dimulai dari keputusan dan impian, gitu. Nah, oke, orang mau berubah. Siapa sih yang ditanya, mau nggak kamu punya jadi misalnya jadi pilot, mau nggak kamu jadi dokter? Pasti orang mengatakan saya mau, ya kan? Tapi ya keputusannya apa yang dia lakukan, ya kan? Dan orang masih banyak takut bermimpi, gitu loh. Nah, betul kata Ibu tadi, diawali dengan mimpi, itu kan, dan dengan belajar. Ya, itu juga saya alami. Karena dengan persaingan sekarang, kita kan harus tetap punya branding. Saya sebagai dokter gigi, kalau hanya branding itu aja, ya itu bukan branding lah, karena udah pada umum ya. Sekarang pun kan saya sebagai dokter gigi, dan saya juga terapis, ada nggak yang, dan sekarang dengan melakukan kayak gini juga, apakah semua teman sejawat saya juga melakukan, gitu kan. Dan kembali lagi, itu karena saya melakukan ini karena ada impian, gitu loh. Dan dengan cara saya Zoom kayak begini, saya berkolaborasi, saya bekerja sama, gitu kan, dan saya belajar. Dan belajar itu, betul Bu, belajar itu bukan di sekolah, duduk, datang ke sekolah, duduk, dan nyimak dari guru, gitu kan, bukan hanya itu. Kehidupan itu adalah sekolah yang paling mahal, gitu kan. Karena ketika kita punya ilmu dari sekolah atau dari yang umum, nah di lapangannya beda kan. Ketika di lapangannya kan, aduh udah kena persaingan, gitu kan. Ilmu kita juga, mindset orang kan beda-beda. Walaupun satu orang kembar juga kan pikiran pasti beda, gitu kan. Dan kita kalau hanya memahami pikiran intelektual sebelah kanan aja, IQ sebelah kanan aja, atau sebelah kiri aja, itu juga kan akan jatuh lah, gitu loh, akan sakit juga kan. Nah, jadi ya untuk pengembangan kedepannya tetap harus belajar, dan tetap harus merendah, dan tetap harus mengimankan pada Sang Pencipta, ya, kita sebagai muslim sebagai kepada Allah, karena ilmu itu kan semua karena Allah, gitu kan, yang menentukan impian kita juga, keputusannya hasil akhirnya kan Allah yang ini kan. Kita cuma tugasnya actionnya aja, hanya melakukan aja yang kata Agim, yang lakukan aja yang baik-baik aja, gitu kan. Adapun kita tidak melihat dari hasil, ya, hasil itu akan katanya juga
tidak akan menyalahi proses, ya kan, tidak menginginkan itu. Cuma ya ketika kita berprosesnya itu yang kembali lagi belajar. Nah, besok insya Allah dengan dokter Agus, kebetulan beliau juga dokter tapi dokter hewan. Hanya kita sama-sama mempelajari ilmu terapi EFT bagaimana untuk mengeliminir rasa-rasa atau hati yang kurang nyaman, yang menghambat masalah. Dan kebetulan besok tujuannya materinya temanya tentang goal setting. Nah, kita juga dalam hidup harus punya goal setting. Dan manusia itu adalah arsitek dari kehidupannya. Yang menghambat orang itu berkembang itu adalah mindset-nya sendiri, manusianya itu sendiri yang terhalang gitu kan dengan permasalahan. Padahal kalau saya alami ketika kita memohon pada Allah dan kita action, alhamdulillah gitu. Dan walaupun prosesnya ya kita hanya cukup sabar, ikhlas, pasrah aja untuk menjalani prosesnya gitu loh. Dan sekali lagi itu wadah Rumah Detok ANA Resa untuk kita sharing Bu, karena ilmu itu ya kita ya tadi Ibu katakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat ya. Walaupun saya bukan manusia atau Ibu juga bukan manusia yang sempurna dalam kehidupan ini kan. Cuma ya kembali lagi niatnya hanya Allah yang tahu seperti apa ya, bukan ya niatnya memang seperti kayak gitu, tapi hanya Allah yang menilai, walau alam juga diterima masyarakat. Ya mudah-mudahan kedepannya saya beserta tim Perpustakaan Cisarua dan tim EFT dari Pak Agus besok bisa memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat, khususnya karena saya di Sukabumi, khususnya untuk masyarakat Sukabumi dan umum untuk masyarakat ya sekarang. Itunya kayaknya ke mute deh, Bunda. Suaranya ke klik mute-nya. Ya, kebetulan. Oke. Ya, ini apa namanya? Mangga Ibu, mana tahu dari yang penonton ini ada yang berminat, gitu kan? Ada yang pengen tahu lebih dalam tentang PKBM Pemuda Pelopor ini, bisa hubungin kemana Bu dan alamatnya di mana? Mangga. Oke. Baik, masyarakat Kota Sukabumi dan disebutnya sahabat Anla Resa, Rumah Detok ya, Anla Resa yang sangat luar biasa malam hari ini, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menyimak di Facebook. Bagi yang belum ataupun ingin bergabung di PKBM Pemuda Pelopor, alamat kita ada di Jalan Siliwangi, Gang Kopi, RT 05 RW 02, belakang BPJS Kesehatan. Jadi memang kita tempatnya tidak di pinggir jalan raya yang besar, tapi masuk ke gang. Insya Allah di situ ada plang PKBM Pemuda Pelopor. Ciri khasnya kita ada tembok yang warna-warni, sama ada pagar palalon yang memang hidroponik. Gitu. Nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya bisa dihubungi di telepon 0857 23 26 28 12. Sekali lagi Bu. Untuk informasi lebih lanjut. 0857 23 26 28 12. Oke, sip. Mudah-mudahan kita lebih berkembang, banyak orang yang bisa. Amin ya Allah, amin. Kan? Terus, amin ya Allah. Saya nggak tahu nih hasilnya nanti seperti apa. Yang pasti ya mudah-mudahan dari Sukabumi dan masyarakat luas serta Indonesia akan menjadi lebih baik, karena kebaikan dimulai dari diri sendiri ya, dan dilakukan detik ini juga dan dari hal yang kecil ya kan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bisa sampaikan, kalau ada yang baik silahkan
diikuti atau dilakukan. Kalau ada yang jelek, mangga dibuang karena tidak ada kesempurnaan, hanya Allah pemiliknya. Sama hanya dan tim sharing ini hanya niat berbagi aja. Adapun cara pandang teman-teman itu kembali kepada teman-teman, apakah ini bermanfaat atau tidak. Mangga silakan share kegiatan kami, kegiatan saya di Rumah Detok AN Laresa. Senin, Selasa, dan Rabu, mungkin nanti ada tambahan lagi kegiatan lainnya, saya masih menjadwalkan. Itu dengan kegiatan yang berbeda. Senin saya tentang konsultasi gigi, tentang gigi, hari Selasa tentang literasi dan perpustakaan, hari Rabu tentang terapi EFT. Jadi sekali lagi, kalau memang kegiatan dari Rumah Detok AN Laresa ini bermanfaat, silakan share. Bantu orang-orang yang mungkin membutuhkan, karena saya nggak tahu apakah siapa yang membutuhkan, jadi saya hanya men-sharekan aja, hanya membagikan sharing-sharing ini, hanya membagikan ilmu bersama teman-teman yang bisa diajak berbicara. Mudah-mudahan sekali lagi ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Rita. Sama-sama Bu Dokter. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Nanti tergantung untuk amin. Ibu nanti jadwalnya bagaimana nanti dari Pak Yusmeli perpustakaan kedua ya. Dan siap. secara pribadi juga walau alam, mudah-mudahan juga ada bisa kerjasama ya dari pribadi saya dengan Ibu dengan PKBM Pemuda Pelopor. Nanti mungkin walau alam saya jadwalkan seperti apa. Sekali lagi terima kasih Bu. Salam buat Pak Dut. Mungkin ada di belakang ya. Siap. Iya. Itu tim admin ya. Admin. Kira-kira juga dibantu admin kalau nggak ribet gitu kan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk pertemuan malam ini. Jadi sahabat Rumah Detok AN Laresa, terima kasih untuk kunjungan dan message, pesan, serta tolong di-share. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita ketemu besok insya Allah dengan program atau tema yang lain, dengan kegiatan yang lain. Mangga saya tutup kegiatan malam ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga semuanya. Mangga tutup ya.